Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali bersama saya Raffi Ahmad Razak di channel Razakar. Dan teman-teman semua, sebelumnya saya menggunakan kemeja abu-abu polos karena saya ingin menjunjung kenetralan dalam menyampaikan informasi mengenai Pilpres 2024 ini. Dan sekarang menggunakan batik dan beberapa video ke depan juga menggunakan batik ini karena sekali lagi batik juga merupakan representasi Indonesia, bukan melambangkan salah satu paslon. Jadi memang di sini saya menjunjung tinggi untuk netralitas gitu ya teman-teman. Dan juga kemarin tanggal 12 Desember itu baru aja debat capres yang pertama. Nah ini memang topiknya itu di luar kemampuan saya, di luar keahlian bidang saya, sehingga nggak akan saya bahas itu mengenai debat tersebut gitu. Biar kalian sendiri yang simpulkan yang nonton debat tadi. Nah di sini saya ingin lebih membahas mengenai saham-saham yang ada di lingkaran capres dan cawapres. Kenapa? Karena gini, biasanya di akhir tahun itu ada beberapa musim saham seperti Santa Claus Rally, Windows Dressing, ataupun January Effect yang mempengaruhi harga saham. Nantinya dia akan fluktuatif dan cenderung akan meningkat gitu. Jadi emang bullish pasarnya. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih awam, apa sih sebenarnya saham itu? Jadi saham itu sebenarnya adalah bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan. Jadi kalau kalian punya lembar saham di perusahaan tersebut, artinya kalian punya kepemilikan di perusahaan tersebut. Nah, untuk bisa diterbitkan ke publik harus melalui proses yang namanya IPO atau Initial Public Offering. Dan untuk melakukan proses ini itu prosesnya sangat rumit sekali karena perusahaan harus menjunjung hal-hal tertentu seperti harus GCG atau Good Corporate Governance, lalu keuangan yang baik, proses perusahaan yang baik dan lain-lain. Intinya syaratnya banyak sekali gitu. Dan artinya kalau perusahaan yang sudah IPO itu adalah perusahaan yang baik sehingga dapat dinilai secara publik gitu. Nah, teman-teman, di sini yang akan dibahas saham-saham di balik capres dan cawapres itu adalah saham-saham yang sudah IPO, yang sudah menjadi emiten. Jadi langsung aja kali ya. Biasanya kita bahas dari 1 sampai 3, ini kita bahas kebalik dari 3 ke 1. Oke, kita mulai dari paslon nomor 3 yaitu Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Jadi di kubu paslon nomor 3 ini itu ada Pak Haritanu Sudibjo dengan beberapa emiten dia di MNC Group yaitu IPTV, IATA, BHIT, BCAP, KPIG, MSKY, BMTR, BABP, MNCN, dan MSIN. Lalu di kubu ini juga ada Pak Sandiaga Uno dengan beberapa emitennya itu SRTG, PBIG, MDKA, NRCA, ADRO, MPMX, AGII, dan PALM. Itu nanti kalian bisa nyari keterangan itu perusahaan apa sih, ketik aja tadi 4 kode itu di Google, lalu kalian tulis IDX gitu, nanti keluar sendiri itu kan PT apa gitu ya. Lalu masih di kubu paslon nomor 3 ada Pak Arsyad Rashid dengan emiten INDY dan PSKT. Lalu ada Pak Hapsoro Sukmono Hadi dengan emiten SINI, RAJA, ARCI, MINA, PSKT, BUVA, CBRE, dan PTRO. Lalu ada Pak Usman Sabta Odang dengan emiten CLAY. Lalu kita lanjut ke paslon nomor 2. Di paslon nomor 2 itu ada Pak Abu Rizal Bakri dengan beberapa emitennya di Bakri Group, yaitu VKTR, BNBR, BUMI, BRMS, ENRG, DEWA, VIVA, BTEL, ELTY, JGLE, MDIA, dan UNSP. Lalu ada Mas Kaisang Pangarep dengan emitennya PMMP. Lalu ada Pak Aryo Joyo Hadikusumo dengan emitennya WIRG. Lalu ada Pak Fuad Hasan Masyihur dengan emitennya MKTR. Ada Pak Pandu Syahrir dengan emitennya TOBA dan GOTO. Ada Pak Erick Thohir dengan emitennya ABBEA dan MARI. Lalu ada Pak Agung Laksono dengan emitennya CBRE. Lalu ada Bu Putri Kawardani dengan emitennya MRAT. Lalu ada Pak Wisnu Wardana dengan emitennya INDY dan TLDN. Dan terakhir untuk paslon nomor 1,
sampai video ini dibuat itu masih belum ditemukan bahwa saham IPO apa atau perusahaan-perusahaan yang sudah IPO yang ada di balik paslon nomor 1 ini. Karena seperti contoh Pak Surya Paloh, konglomerat di bidang media ini, tidak ada saham yang sudah IPO yang berkorelasi dengan beliau. Begitu pula dengan hal-hal lainnya. Jadi memang berdasarkan riset ini memang tadi paslon nomor 3 dan nomor 2 yang sudah disebutkan, sedangkan nomor 1 itu memang saat ini sih belum ditemukan saham yang terafiliasi dengan paslon nomor 1. Mungkin segitu aja kali teman-teman yang ingin dibahas mengenai saham-saham apa aja sih yang ada di lingkaran Capres dan Cawapres ini. Dan mudah-mudahan kalian suka. Jempol ke atasnya, subscribe channelnya, share ke sebanyak mungkin orang. Terima kasih, nama saya Raffi Ahmad Razak dari Razakar pamit izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.